Jadi video ini adalah lanjutan setelah aku bertahan hidup di dalam hutan. Jadi aku lanjutkan dengan mengolah ayam hutannya di pinggir sungai bersama dengan ubi jalar menggunakan alat seadanya. Setelah itu aku mau coba untuk berpetualang di sekitaran desa. Jadi aku akan memasang beberapa jerat biawak, mencari lalu mengolah keong hama padi menjadi makanan yang nikmat. Memasang 3 bubuk ikan dan dapat 5 kura-kura, lalu mencoba mengolahnya menjadi sebuah hidangan yang nikmat. Setelah keluar dari dalam hutan, di sini aku menemukan salah satu pondok milik warga. Dan ya, kebetulan sekali, aku akan mencoba untuk meminta beberapa rempah-rempah untuk aku gunakan mengolah ayam hutannya. Setelah mendapat persetujuan, sekarang aku akan mengambilnya. Nah, pertama-tama aku ambil beberapa batang serai terlebih dahulu. Selanjutnya aku ambil cabainya. Nah, ini sudah cukup. Lanjut aku ambil bawang kecil atau daun bawang kasuari. Jadi aku ambil satu pohon saja, dan selanjutnya kebetulan di sini ada ubi jalar juga. Jadi aku akan mencoba mencari untuk aku masak bersama dengan ayam hutannya. Nah, ini aku dapat satu yang lumayan besar. Wih, mantap. Lanjut aku cari lagi. Setelah aku rasa cukup, sekarang aku akan membawanya untuk segera aku olah. Tak lama aku akhirnya tiba di pinggiran sungai, dan untuk ayam dan ubinya akan aku olah di sini. Nah, jadi pertama-tama aku akan membuat api terlebih dahulu. Setelah apinya menyala, selanjutnya aku akan eksekusi ayam hutannya. Jadi rencana ayam hutannya akan aku masak menggunakan bambu. Begitupun dengan ubinya, akan aku masak di dalam bambu juga. Selanjutnya di sini ayamnya aku bakar untuk aku hilangkan bulu-bulu yang susah dicabut. Setelah itu aku akan potong kecil-kecil. Sekarang ayamnya aku potong-potong. Nah, seperti ini. Selanjutnya, aku cuci lalu masukkan ke dalam bambu. Setelah itu, aku siapkan juga rempah-rempah yang sudah aku kumpulkan tadi. Setelah semuanya siap, sekarang bambunya tinggal aku bakar saja. Selanjutnya sekarang aku akan bersihkan ubinya. Jadi ubinya aku potong kecil-kecil seperti ini agar muat masuk ke dalam bambunya, juga agar ubinya bisa lebih cepat matang. Selanjutnya aku isi dengan air, setelah itu tinggal aku bakar saja bersama dengan ayam hutannya. Nah, seperti ini. Dan untuk pembakarannya akan membutuhkan waktu lumayan lama dikarenakan bambunya besar dan cukup tebal. Jadi ya, semoga saja bambunya bisa bertahan sampai masakannya benar-benar matang.
Setelah sekitar 15 menitan bambunya sudah mulai gosong, jadi langsung aku putar saja. Nah, masakannya sudah mulai mendidih. Dilihat dari bambunya yang mengeluarkan asap. Jadi ini tinggal aku tunggu saja sekitar 10 menitan. Tak menunggu lama masakan akhirnya matang juga. Jadi langsung aku angkat saja. Jadi seperti ini masakannya. Wih, mantap. Terlihat sangat menggoda. Selanjutnya sekarang aku akan menyantapnya. Untuk rasa ayamnya sangat nikmat sekali. Bumbunya meresap dengan sempurna. Dan untuk ubinya matang dengan sempurna. Jadi sekarang aku akan menikmatinya. Setelah kembali ke desa sorenya aku lanjutkan dengan akan memasang beberapa jerat biawak. Tapi kali ini aku sudah tidak sendiri lagi. Jadi aku sudah punya kameraman yang akan membantu aku dalam membuat konten ke depannya. Ini juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu support aku. Semoga saja ke depannya aku lebih rajin lagi membuat konten untuk menghibur kalian semua. Nah, tak lama ini aku sudah dapat tempat yang cocok untuk membuat jerat pertama. Jadi langsung aku bersihkan saja. Selanjutnya pasaknya aku pasang. Nah, seperti ini. Lanjut kayu pegasnya aku pasang juga. Dan setelah itu talinya aku pasang. Lanjut di sekeliling aku pasang pagar. Jadi rencana jeratnya aku mau kasih umpan. Dan tujuan aku pasang pagar agar biawaknya bisa masuk melalui jalur jerat. Jadi otomatis biawaknya akan terkena jerat. Sekarang jeratnya aku pasang. Nah, seperti ini. Selanjutnya, aku akan pasang umpannya. Jadi untuk umpannya di sini aku menggunakan terasi saja, karena bau terasi ini cukup menyengat. Semoga saja bisa mengundang biawak untuk masuk ke dalam jeratku. Tak lupa di sekelilingnya aku tambahkan beberapa daun lagi untuk menutupi jeratnya. Dan ya, untuk jerat pertama akhirnya selesai aku pasang. Jadi lanjut aku pasang jerat berikutnya. Kita lanjut pasang jerat yang kedua. Nah, ini aku dapat tempat lagi nih. Jadi langsung aku bersihkan saja. Setelah bersih lanjut tinggal aku pasang jeratnya. Nah, untuk jerat kedua selesai aku pasang. Jadi lanjut aku pasang jerat ketiga. Nah, tak lama ini aku dapat tempat lagi nih. Jadi langsung aku bersihkan saja. Setelah itu aku pasang jeratnya. Untuk jerat ketiga selesai aku pasang. Jadi lanjut aku pasang jerat keempat. Nah, untuk jerat keempat atau yang terakhir aku pasang di sini. Jadi sebenarnya aku sudah siapkan 5 tali jeratnya, tapi yang satunya itu hilang. Kemungkinan tercecer saat proses pembuatan jerat sebelumnya. Jadi total kami hanya pasang 4 jerat saja. Karena kebetulan ini juga sudah sore, jadi kami harus segera pulang ke rumah.
Setelah ditinggal semalaman, sekarang waktunya untuk cek jeratnya. Jadi langsung saja kita menuju ke lokasi jerat pertama. Nah, untuk jerat pertama hasilnya zong. Jadi lanjut kita cek jerat kedua. Untuk jerat kedua juga hasilnya zong. Jadi ini aku coba tambah umpannya menggunakan keong sawah. Nah, sekarang kita lanjut cek jerat ketiga. Untuk jerat ketiga juga masih zong, jadi aku tambah umpannya juga. Selanjutnya, sekarang aku akan cek jerat keempat atau yang terakhir. Semoga saja kali ini ada hasilnya. Ternyata di jerat keempat ini masih zong juga. Waduh, ini mungkin karena umpannya kurang bagus. Aku kurang tahu pasti, tapi aku coba tambah umpannya saja. Jadi karena jeratnya tidak dapat apa-apa, di sini aku mau cari keong sawah saja untuk aku olah. Kebetulan di sawah ini keongnya pada besar-besar, jadi aku langsung lepas sepatu saja dan lanjut cari keongnya. Jadi kalau di kampungku ini namanya boyo, dan ini merupakan salah satu hama padi yang sangat sulit untuk dimusnahkan. Bahkan meski sawahnya sudah kering berbulan-bulan, keong ini akan tetap muncul saat sawahnya kembali diberi air. Nah, jadi ini keong yang berhasil aku kumpulkan. Sekarang aku akan mencari tempat untuk mengolah keongnya. Singkatnya ini aku sudah di pinggiran sungai dan di sini pemandangannya segar banget. Sekarang aku akan lanjutkan untuk mengolah keongnya. Jadi pertama-tama aku akan masak keongnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dibersihkan. Nah, sembari menunggu keongnya dimasak, aku mau siapkan bumbunya. Jadi di sini ada bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, dan juga cabai hijau. Langsung aku masukkan ke dalam bambu untuk aku haluskan. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang aku akan membersihkan keongnya. Oh iya, jadi tujuan keongnya aku masak tadi itu biar gampang dibersihkan dari cangkangnya. Nah, jadi ini semua keongnya sudah aku bersihkan. Sekarang bumbunya aku tumis terlebih dahulu. Sekarang keongnya aku masukkan dan tinggal ditumis-tumis saja. Wih, mantap. Oh iya, ini aku masukkan air sedikit dan juga penyedap rasa. Setelah itu lanjut ditumis-tumis lagi. Sekarang santannya aku masukkan dan ini kelihatannya sangat menggoda sekali. Jadi tidak sabar untuk mencobanya. Tak menunggu lama keong akhirnya matang juga, jadi langsung aku angkat saja.
Nah, seperti ini masakannya, keong santan plus sambal hijau. Mantap. Sekarang tinggal aku coba rasanya. Untuk rasanya sangat pas sekali. Bumbunya meresap dengan sempurna, tidak terlalu pedas dan juga asin. Apalagi ada tambahan santan yang bikin tambah nikmat lagi. Setelah hari sore di sini aku mau coba pasang beberapa bubuk ikan. Jadi aku cari tempatnya terlebih dahulu. Setelah memasuki semak belukar, kami akhirnya menemukan spot yang cukup bagus untuk memasang bubunya. Jadi untuk bubu pertama aku pasang di sini. Jadi untuk bubunya aku akan pasangi umpan, dan di sini aku menggunakan umpan cacing. Nah, untuk cara pasangnya seperti ini. Jadi cacingnya aku tusuk satu persatu menggunakan kawat kecil. Setelah itu aku gantung di dalam bubunya. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal aku pasang saja. Untuk bubu pertama selesai aku pasang. Sekarang lanjut cari spot yang lain. Nah, untuk bubu kedua aku pasang di sini. Jadi aku siapkan bubunya terlebih dahulu. Sekarang bubu kedua aku pasang. Bubuk kedua selesai aku pasang. Sekarang lanjut untuk pasang bubuk ketiga. Nah, untuk bubuk ketiga aku pasang di sini. Dan ini adalah bubuk yang terakhir. Jadi total kami pasang 3 bubuk untuk kita cek besok. Hari ini aku mau cek jerat lagi. Semoga kali ini ada hasilnya. Nah, untuk jerat pertama hasilnya masih zong. Jadi lanjut kita cek jerat kedua. Di jerat kedua juga masih zong. Jadi lanjut kita cek jerat ketiga saja. Setibanya di jerat ketiga aku cukup kaget. Aku kira jeratnya berhasil dapat biawak, tapi setelah aku cek ternyata tali jeratnya yang putus. Di sini aku cukup heran karena talinya putus di dekat kayu pegasnya. Juga tidak ada tanda-tanda jeratnya berhasil dapat sesuatu. Jadi aku simpulkan kemungkinan karena kayu pegasnya yang terlalu kuat. Dan ya, lanjut kita cek jerat yang terakhir saja. Di jerat terakhir ini ternyata masih zong. Sepertinya ada masalah pada jerat yang kubuat ini. Aku juga kurang tahu. Tapi buat teman-teman yang mungkin tahu penyebabnya, bisa tolong jelaskan di kolom komentar. Setelah cek jerat biawak, sekarang aku akan cek bubu yang sudah dipasang kemarin. Nah, jadi ini aku sudah sampai di bubu pertama. Jadi langsung aku angkat saja. Di bubu pertama ini aku hanya dapat 1 kura-kura. Aku lepaskan saja. Dan lanjut aku cek bubu kedua. Nah, ini aku sudah sampai di bubuk kedua dan langsung aku angkat saja. Di bubuk kedua ini aku malah dapat 3 kura-kura. Nah, ini nih kura-kuranya. Tapi anehnya, dari bubuk pertama sampai bubuk kedua ini tidak ada satupun ikan yang masuk ke dalam. Padahal di sini banyak ikannya. Jadi ya, lanjut aku cek bubuk yang terakhir saja.
Nah, ini bubuk ketiga langsung aku angkat saja. Dan ya, ternyata bumbunya dapat satu kura-kura lagi. Waduh. Ya, tapi meskipun dapatnya tidak sesuai harapan, harus tetap disyukuri. Jadi, mau tidak mau, aku akan eksekusi kura-kuranya saja. Oh iya, jadi ini baru pertama kali aku mau coba daging kura-kura. Aku penasaran juga sama rasanya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Nah, jadi pertama-tama aku akan buat api terlebih dahulu. Setelah apinya menyala, sekarang aku akan rebus kura-kuranya. Jadi sebelumnya aku sudah cari beberapa cara untuk mengolah kura-kura. Dan pertama-tama dimasak dulu seperti ini agar mudah untuk dibersihkan. Jadi di sini aku hanya masak 3 kura-kuranya saja karena yang satu ini masih hidup. Jadi aku lepaskan saja. Setelah airnya mendidih langsung aku angkat saja dan lanjut aku bersihkan. Nah, setelah direbus, kulit luarnya ini lebih gampang dibersihkan. Dan ternyata cangkang di bagian bawahnya juga jadi rapuh. Tuh, kalian lihat saja cangkangnya jadi hancur gitu. Dan untuk di bagian dalamnya seperti ini. Aku lanjut bersihkan saja. Setelah aku bersihkan, dagingnya cuma segini. Jadi yang aku ambil itu cuma di bagian kedua pahanya saja. Dan untuk lehernya aku buang. Soalnya nggak enak juga lihatnya. Selanjutnya aku perasi buah jeruk agar bau amisnya hilang. Sekarang aku siapkan bumbunya. Jadi bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan juga daun jeruk aku haluskan di dalam bambu terlebih dahulu. Setelah bumbunya halus langsung aku tumis saja. Dan tak lupa aku tambahkan lagi daun jeruk dan juga batang serai yang aku hancurkan seperti ini. Sekarang daging kura-kuranya aku masukkan. Aku juga tambahkan air sedikit dan juga penyedap rasa. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal aku tunggu saja sampai airnya sedikit kering. Tak menunggu lama daging kura-kura akhirnya matang juga. Jadi langsung aku angkat saja. Nah, seperti ini masakannya, daging kura-kura tumis. Sekarang tinggal aku coba saja. Setelah aku coba, ternyata rasanya tidak seburuk yang aku bayangkan. Rasanya sedikit mirip dengan daging ayam, cuma dagingnya ini lebih lembut dan juga ada rasa pahitnya sedikit. Tapi ini mungkin saat aku bersihkan ada empedunya yang pecah, jadi rasanya jadi sedikit pahit.